Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ini ada Pak Dadan dari Marican. Kemudian ini Pak Wawang Sawala yang dikenal dengan panggilan Aki, seorang suku bonsai, seorang juri nasional yang sudah malang melintang, sudah menjelajahi di seluruh pelosok Indonesia, dari mulai Priangan Timur, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Maluku, Lubuk Linggau, Palembang, Medan, Jakarta, Bandung. Pokoknya hampir di seluruh event nasional kontes bonsai, Pak Wawang ini selalu hadir kapasitasnya sebagai seorang juri nasional. Nah, pada sore hari ini saya sengaja mengajak Pak Wawang kemudian Pak Dadan untuk berbincang terkait bonsai, karena kebetulan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Agustus kemarin di Majalengka saya ikut berpartisipasi dengan teman-teman dari Ciamis, mengirimkan 9 pohon ke sana. Yang saya kirimkan itu ada ini Hokianti, kemudian juga itu ada Sianci, kemudian juga ada amplas putih, kemudian di sebelah sana ada jeruk kingkit, kemudian apalagi ya, jeruk kingkitnya 2, kemudian ada sargenti 2 dan asam sarap 1, pokoknya 9. Dan alhamdulillah pada kontes pameran di Majalengka kemarin itu pohon yang ini nih, pohon Hokianti ini mendapat prestasi sebagai Best in Show karena 4 bendera yang kita dapatkan, ada baik sekali, kemudian juga ada Best Class, kemudian Best 10 dan Best in Show, sehingga juara umumnya kami raih dari Kabupaten Ciamis ini. Dan yang lainnya seperti halnya amplas dan lainnya, kita dapat benderanya baik sekali, hanya 1 bendera. Tetapi semuanya mendapatkan prestasi yang menurut saya sebuah prestasi yang membanggakan. Dan prestasi ini juga tidak lepas dari ini peran serta dan sentuhan tangan-tangan yang luar biasa dari Pak Wawang nih. Nah, pada sore hari ini kita hadirkan untuk berbincang-bincang. Paling tidak kita akan mendapatkan informasi tentang rasionalisasi kenapa Hokianti pada event kemarin di Majalengka ini mendapat prestasi Best in Show. Kira-kira rasionalisasinya apa? Dan sekaligus juga saya ingin menularkan semangat kepada teman-teman seluruh penggemar Perhimpunan Bonsai Indonesia atau komunitas-komunitas bonsai yang ada di seluruh Indonesia, bahwa menggemari bonsai sebagai sebuah hobi itu adalah pilihan yang tepat bagi siapapun, karena kita sesungguhnya diajari tentang bagaimana kesabaran kita diuji, kemudian ketulusan kita diuji, karena mengurus bonsai itu harus dengan hati, tidak bisa dengan yang lain, karena ini adalah kaki, ada tangan, ada kepala, ada sepatu, pokoknya ini miniatur kehidupan manusia sesungguhnya. Sehingga saya sendiri menjadi penggemar bonsai ini memang belum lama, tetapi saya coba untuk menikmatinya, belajar, karena kebetulan ada Pak Wawang yang ready setiap waktu ketika saya membutuhkan bimbingan, selalu hadir untuk memberikan pembelajaran tentang bagaimana bonsai ini, dari mulai nyebornya seperti apa, kemudian juga medianya seperti apa, kemudian juga mempruningnya seperti apa, nge-wearingnya seperti apa, sehingga menampilkan sebuah pohon yang indah dipandang, dan bisa jadi ini menjadi sebuah bukan hanya sekedar hobi, tetapi ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan ini adalah salah satu alternatif bagi para penggemar sebagai sebuah industri, dan ini sangat mungkin dilakukan karena tidak ada yang sia-sia dengan ketika kita
menjadi seorang penggemar bonsai. Sebagai prolog seperti itu, silahkan Pak Wawang barangkali bisa merasionalisasi sebetulnya kenapa ini si Hokianti ini bisa mengalahkan sejumlah pohon sehingga prestasinya ini bisa best in show, dibawa oleh seorang pemula seperti saya tetapi bisa membawa prestasi yang luar biasa. Ini Pak Wawang gimana nih pohon ini nih? Silakan Pak Wawang. Sebenarnya barangkali ini akan diilustrasikan mengenai penjurian ya. Penjurian dari pada penjualan itu mulai dari alur dasar, mulai dari pelakaran sampai ke mahkota itu namanya alur dasar ya. Nah ini alur dasarnya bukan main, dia punya kesan tua dan komposisinya begitu indah. Artinya komposisi itu kiri kanannya tidak seperti misalnya golkar ya seperti payung. Ini ada komposisi yang asimetris. Itu biasanya yang disukai oleh seniman lah, tidak hanya seniman bonsai aja. Nah, di sini hampir rekayasa tangan manusia sudah hampir hilang, kecuali ada kawat ini sedikit bekas ada. Tapi lama-lama ini akan hilang. Tapi yang lainnya sudah sangat minim sekali, boleh dikatakan tidak terlihat. Dan kesan tuanya ini mulai dari benjolan-benjolan, ada pemotongan yang sudah menutup, itu sudah sangat minim. Kesan alamnya bekas pemotongan itu menjadi kesan alam yang rasional. Nah, cuman barangkali ada yang sedikit kurang tapi tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Ini akar masih kecil, tapi dengan kurun waktu dia akan lebih besar. Kalau ini menjadi the best in show, mungkin dengan yang lain-lain yang kekurangannya sedikit. Kalau dinilai itu kan mana yang kurangnya ingin ditonjolkan yang lebih bagus ya. Ini saya kira begitu ya. Di sini juga ada tatanan ininya tuh, ada ruang ke belakang, seolah-olah perlu diketahui bahwa bonsai itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Ada rupa, ada 3 dimensi itu ada lebar, panjang, dan tinggi. Dan ini mengisi ruangan itu. Nah, itu di dalam ada ruang-ruang kosong itu menjadi sangat indah sekali. Jadi unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Berarti kalau ingin menciptakan pohon seperti ini kan rekayasa tangan manusianya seolah-olah seperti sudah tidak ada begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ada program yang harus dilakukan, program akar, program batang, program dahan, program ranting, anak ranting. Ini memang rekayasa manusia yang dituntut memerlukan kesabaran juga ya. Betul. Dan sebelumnya barangkali karena kita kebanyakan pemburu ya, dari berburu, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang sudah mulai banyak yang budidaya. Yang paling penting adalah konsep. Kalau kita misalnya punya pohon ini kan belakangan datangnya. Pohon ini masih bujuk, masih non-bujukan. Bongkahan. Masih bongkahan. Nah, begitu melihat bongkahan kita sudah tertarik dengan ini. Dia punya kaki, punya alur dasar sampai ke sini. Nah, kita harus punya konsep. Jangan sembarangan. Bonsai itu bukan dibuang, tapi kita ikut kemana maunya pohon. Jangan sekali-kali kita membuat bonsai itu nanti akan tidak alami. Jadi ketika kita misalkan melihat hasil dongkelan misalkan ya, dengan bongol yang cukup besar seperti ini, akarnya bagus, berarti ada program yang harus disentuh oleh tangan-tangan penggemar bonsai itu juga menumbuhkan untuk menjadi batang dan ranting ya. Betul. Nah, barangkali kalau di sini katakanlah tadinya bongkahan ya, untuk ini supaya proporsional gedenya segini sama dengan ini, bukan sama apa, mendekati ya, itu kan memerlukan waktu. Ini dari sini dengan ke sini kan, kalau ini terus lurus begitu kan gampang ya. Nah, karena ini dari sini besar, kecil memerlukan waktu lagi. Sekarang dari ini segini sampai ke sini, ini berapa lama? Untuk ini ke sini menjadi balance.
Pak Aki, saya ingin membandingkan begini. Ini kan base and show ya, base in show, dan seolah-olah ini rekayasa tangan manusia sudah tidak ada. Ada memang bekas pengkawatan di sini ya, tapi sudah mulai tertutup. Artinya ini seperti natural, pohon yang sudah tua, kemudian juga memiliki kematangan yang luar biasa, sehingga pantas ketika juri memberikan prestasi sebagai pohon yang best in show. Nah, saya ingin beralih ke sini Pak Aki nih. Perbandingannya ini dapat bendera 1 baik sekali. Nah, ini perbandingan antara yang ini dengan yang ini itu di mana Pak? Ini tata letak dahannya belum betul, bukan salah aja, belum betul. Terus juga pengecilan apa namanya, balance antara batang pokok dengan dahan yang tumbuh belakangan itu masih kecil. Ya. Seperti ini maksud saya, ini batang, ini dahan, ini sudah balance. Gedenya itu. Jadi kalau misalnya ini tumbuh di sini pasti itu tidak balance. Ya. Gitu. Nah, terus juga ini karena ini di gunung jadi kelihatan sekali bahwa masih berantakan. Ada yang harus dipres. Jadi ini, nah seperti yang dekat Pak Dadan ini yang kaos ini ya, di situ kan terbuka. Mestinya di situ ada kepala semut. Di sebelah sini ya. Di situ ada yang ditinggikan kepala semut sebab ini twin terang ya, seolah-olah 2 pohon. Nah, yang bagian yang tadi di sebelah kanan itu terkena sinar matahari langsung. Jadi di situ harus ada kepala semut. Di sebelah mana Pak Aki kepala semuanya Pak Aki? Di sebelah kanan. Nah, di situ nanti ditinggikan. Wah, berarti ini perjalanannya masih panjang kalau mau Masih sampai ke panjang, sini. masih panjang. Tapi sebenarnya dihitung panjang nggak panjang tergantung kepada pemeliharaannya. Misalkan ini kepengen cepat tumbuh proporsional antara batang dengan dahan, kita ground. Oh, ini harus masuk ground dulu ya? Ground dulu. Jadi pertumbuhannya itu cepat sekali. Itu perbandingannya kalau disimpan di sini di pot dengan di ground, perbandingannya ini 1 berbanding berapa? Kalau yang saya tahu, yang saya alami, tapi jenis lain bukan dalam kelas ya. Misalnya serut, saya pernah merawat di lapangan sepak bola itu segede jempolan kaki itu 1 tahun. Jadi tergantung perawatan, tergantung tempatnya. Misalnya pohon yang tidak kuat di tempat tanah bukan di situ. Misalnya pohon-pohon pesisir ya, cemara udang, santiki, itu silakan lebih tepat. Media juga harus diperhatikan. Oh iya, ini terkait media nih Pak Ki. Ini kan sangat menentukan juga media, karena memang pertumbuhannya, makanannya berasal dari media, kan begitu. Selain mendapatkan siraman dan vitamin dari sinar matahari, ini media yang biasa dipakai oleh para pembonsai. Apakah, pertanyaan saya nih, apakah seluruh pohon ini sama nggak medianya? Atau ada pohon-pohon tertentu yang medianya beda gitu loh? Perlakuannya sih sama. Semua tanaman itu kan memerlukan NPK ya. Tapi tergantung habitatnya di mana. Misalnya di pinggir laut ya, itu tentu NPK-nya itu dari daun-daun yang apa namanya itu, yang logrok gitu. Yang logrok itu daun tarurung. Layu. Nah, bukan gugur tuh. Gugur, ya. Rontok jatuh di air, langsung kesiram ke sini, ini menjadi pupuk. Tapi sebenarnya tadi saya sudah bilang bahwa tiap pohon itu memerlukan NPK, tergantung kepada di mana dia hidup. Tadi dicontohkan santiki dan cemara udang. Tetapi kalau misalnya jenis-jenis beringin itu medianya sedikit ada ada clay, ada apa clay itu tanah gunung, tanah semacam yang itu ya, yang tanah liat mungkin ya pakai, bukan tanah pasir ya,
tanah tanah gundul kan biasa yang Yang lengket yang gembur gitu. Tanah gembur ya. Kemudian ini pasir Malang nih. Saya hampir melihat semua bonsai ini pakai pasir Malang. Apa sebetulnya keistimewaan dari pasir Malang ini? Kalau tidak, Pak, atau pertanyaannya begini, kalau tidak pakai pasir Malang bisa mati nggak? tidak, tetap subur. Pasir Malang itu hanya sebagai apa? Kebersihan. Supaya kelihatan bersih ya. Kelihatan bersih, rapi, sebab kebersihan itu termasuk kontur tanah, termasuk kontur. Ini sering disikatin saya pasti, sebab biasa di sini berumur. Kalau nggak ada macam kamu dan itu harus kesehatan itu sangat perlu. Sebab kalau kesehatan tidak bagus, pasti pohonnya itu tidak akan subur. Jadi pasir Malang ini untuk mendorong juga kesuburan dengan bukan hanya kelihatan, tapi memang kebersihannya akan terjamin kalau pakai pasir Malang. Tapi kadang-kadang orang ya tidak memperhitungkan bahwa pasir Malang itu kesannya labil. Banyak sekali pada pameran tidak ada antara pohon dengan pasir Malang. Misalnya di sini kebetulan ini bagus sekali pasir Malang, ada antaranya lumut-lumut. Nah, kebanyakan orang langsung aja pasir Malang ke sini. Jadi saya kalau melihat begitu, kesannya pohon itu tidak kokoh mencengkram. Kalau jadi ini, ada yang ditutupi itu ada ya. yang ditutupi. Kalau ini kelihatan akarnya ada, lumutnya ada, ini ada. Seolah-olah ini sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun di permukaan bumi dan cengkram bumi. Iya. Jadi kalau langsung ditutupi pasir Malang kan ada semacam bahasanya ya mungkin agak ekstrim, manipulasi begitu ya. Bisa begitu, Jadi, begitu, tapi juga kebersihan mungkin maksudnya, tapi tidak memperhitungkan bahwa ini pohon ini berat, Ya. bahwa ini sifatnya labil. Ya kan kalau ini, kalau saja ini pakai pot yang tinggi gitu ya, segini aja tingginya nih. Di pasir Malangan kan ini akan semuanya akan tertutup. Iya. Artinya kalau dibuka bisa jadi ini akarnya tidak ada memang. bisa begitu memang. Kan artinya kan ada rekayasanya sangat ekstrim. Artinya orang wah ini manipulasi kan begitu. Bisa. Tapi kalau seperti kan ini kan kelihatan gitu loh. Itu seperti Pak Anang tadi ceritakan. Kalau kita melihat atau memilih pohon suka dikorek-korek gitu. Nah, sebab apa? Barangkali nggak ada akarnya, nggak ada sepatunya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah puas, nah kalau memang tidak ada ininya, kita harus berpikir kalau ininya bagus, ini bisa direkayasa, artinya bisa dibikin akar itu secara teknik ya. Tapi memerlukan waktu lama. Jadi kayak manusia juga ya, harus pakai sepatu yang bagus, kemudian juga kakinya juga yang bagus. Jangan-jangan ini kalau ditutupi sama pasir Malang nggak punya kaki. Ini sepatunya beli. Sepatunya ini kan harus pakai Converse misalkan ya. Terus ini juga kakinya bagus, perutnya bagus, tangannya bagus. Terus mahkotanya nih rambutnya bagus kan gitu. Nah, ini mahkota sangat bagus kedudukannya. Ini pohon informal, bukan ini informal. Informal. Kalau formal tegak lurus. Nah, kalau ini ada liuk di sini, jatuh di sini. Tapi ini tidak pas di tengah-tengah ini. Jatuh. Ya, ini di sini. Jadi keluar dari as ini. Ya. Yaitu ini memenuhi syarat sebagai bonsai informal yang bagus. Apalagi komposisinya hasilnya. Nah, ya jadi saya teringat itu tuh mahkota ya. Mahkota itu, penentuan mahkota itu seperti apa sih Pak? Mahkota kemudian seperti ini tadi saya bilang ini informal ya. Kalau formal berarti tegak lurus, mahkotanya kembali ke as. Nah, jadi harus melihat as dulu ya. Harus melihat alur pohon itu sendiri. Mulai dari saya tadi bilang, mulai dari perakaran sampai calon mahkota. Nah, kalau slanting
Ini mahkotanya di luar ini. Di luar ini ya kalau slanting. Kalau kasket seperti ada kasket itu yang di belakang. Nih. Itu mahkotanya. Nih. Mahkotanya. Ini kan kasket ya. Ini mahkotanya di mana Pak ini? Nah, ini mahkotanya di sini. Tapi juga bisa mahkotanya bikin di sini. Ini yang lebarnya ke sini. Tapi pada pameran atau pada pengukuran pendaftaran, mulai dari sini, ini ke sini, tinggi ini dibagi dua. Ini mahkotanya berarti di sini nih. Iya. Nah ini mungkin ya, yang ini ya. Ini kalau dipanjangin masih bisa nggak? Terserah, tergantung kepada rasa ya. Kalau terlalu panjang kan tidak punya tenaga, ngelewar gitu istilahnya. Jadi kan harus juga berbanding ini ya, harus balance dengan ini ya. Kalau ininya gede, ininya harus lebih panjang. Kalau ininya kecil, ininya lebih panjang, mau kuat. Artinya kan nggak rasional gitu loh. Nah, ini kan kasket Kang Dadan, dan Kang Dadan juga punya yang Sergente ya, cuman baikan ini ya. Ini akan kita coba beberapa pohon ini juga kita akan menyiapkan ikut kontes di Pasar Gimbal ya, Pasar Gimbal di Mangunjaya, Pangandaran. Dan kita sedang berpikir yang di Cibalong kita ikut apa enggak, karena baru kemarin kita ikut di Majalengka. Kita nanti lihat situasi dan kondisi apakah kita akan berpartisipasi di Cibalong di komunitas Dedemit yang juga akan mengadakan sama kontes dan pameran. Apakah kita akan 2 minggu ke depan di Pasar Gimbal. Ini barangkali Pak Aki, mungkin Pak Dadan ada yang ingin ditanyakan nih ke. Nah kayak ini nih tuh Pak Dadan Legundi nih, itu kan kategorinya prospek nih. Ini nanti bentuk akhirnya akan seperti apa nih Pak Aki? Ini semi kasket. Semi kasket ya. Artinya kasket itu full kasket itu ininya harus di bawah pot. Ujungnya ini. Seperti yang tadi itu kan di bawah pot. Di sini itu baru kasket, ini semi kasket. Enggak, ini alur dasarnya seperti apa? Ini nantinya akan seperti apa liukannya? Ini kan masih. Nah, kalau ini liukannya memang sudah ada, tinggal mengarahkan atau membuat supaya ini kelihatan lebih jatuh seperti di sini ya. Ini kan untuk untuk ekornya ini harus lebih ngepres ya. Keluar. Ini di los, ini di press terus dipres. Jadi kelihatan sekali. Oh, jadi yang ini harus ini ya. Ini harus ada pemotongan. Pokoknya ini harus ngepres ke sini terus. Nah, yang ini di los. Pemotongan itu kita harus tahu karakter pohon ini ya. Kalau dipotong di sini, apakah bisa tumbuh di sini atau enggak? Nah, untuk mengurangi keraguan-raguan kita karena kita belum tahu, itu jangan sampai langsung dipotong seperti tadi. Satu-satu potong, sisakan daun untuk merangsang tumbuh tunas-tunas baru ya. Kalau tiba-tiba dipotong tanpa kita tahu akan tunas kan bisa mati juga. Gitu. Makanya para bonsai harus tahu karakter tanaman. Saya cuma mau pesan aja kepada yang mereka mau menggeluti bonsai, jangan terpesona dengan harga. Sebab bonsai itu ada dari biji, ada dari tampokan, ada dari berbulu. Biji itu termasuk budidaya ya, tampokan dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang suka kepada hasil akhir. Ya. Barangkali pada dan tanpa proses ya. Pada dan kemarin Majalengka kan dengar puluhan juta, ratusan juta. Padahal tidak begitu. Kalau kita dari bakalan, mungkin Pak Dadan pernah membeli bakalan cuman berapa lah gitu ya. Tadi 350 apa berapa, bisa laku berlipat-lipat. Malah katanya orang ya, sekarang sudah mencapai 2M satu pohon. Itu saya waktu di Bali, kebetulan teman saya ikut berpameran cemara udang, saya tanya menjual berapa. Kalau nggak 2M nggak jual. Jadi artinya seperti Pak Dadan bilang, tidak sekedar hanya hobi, tapi menjadi bisa profesi. Kan ada yang memang profesi ya, artinya dia geluti. Dia geluti misalkan
ngambil bahan awalnya itu dari cangkokan, atau dari biji, atau dari dongkelan. Dia misalkan beli X rupiah dan sangat terjangkau dari sisi biaya. Kemudian dia coba ingin menggelutinya menjadi profesi, sehingga 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan akan menjadi sebuah pohon yang luar biasa, istimewa. Kemudian juga dari sisi ekonomi lakunya menjadi fantastis misalkan dari sisi X rupiah. Tetapi itu lagi-lagi memang sering dipangkas orang karena ingin cepat ikut kontes misalkan, nunggu lama nggak mau gitu kan. Misalkan saya sekarang ambil dongkelan nih, bongkahan, saya tanam di ground misalkan, saya nggak bisa ikut kontes kecuali ikut kontes di kelas prospek misalkan. Tapi jangan pernah berharap bisa best in show kan begitu, karena memang belum layak untuk itu. Artinya dari penghobi menjadi profesi itu juga bukan sesuatu yang mudah dari sisi mentality kan begitu. Tapi paling tidak saya ingin mengajak teman-teman paling tidak cintai aja dulu bonsai. Bahwa mencintai, menggemari bonsai itu adalah bukan sesuatu yang salah, tetapi menjadi pilihan yang tepat, karena bonsai ini mengajari kita tentang kesabaran. Betul. Nah, saya ingin tanya nih Pak Aki sejak usia berapa nih menggeluti bonsai? Kalau usia sih lupa ya, mulai 76. 76, saya lahir 74 Pak. Berarti usia saya 2 tahun, Pak Aki udah bergelut dengan bonsai. Artinya Pak Aki pengalaman yang paling menarik menjadi juri di mana? Dan pokoknya bagus lah. Itu di mana? Kalau pohonnya bagus-bagus tentu pada event-event yang lebih tinggi. Jadi, seperti kita tahu ya, barangkali pemirsa belum tahu ya, ada PPD itu ada level yang paling bawah. Nah, itu paling di ini Pak Aki dijelasin tahapan-tahapan kontes itu. Di PPDI terutama ya. Level paling bawah itu di regional. Begitu muncul harus melalui dulu. Di regional menang baru ke Madya. Madya menang itu dalam artian dapat, kalau di Madya dapat bendera merah bisa ke utama. Nah, utama 10 besar masuk 10 besar itu ke bintang. Gitu. Nanti kalau di bintang tuh ada diamond, ada gold, ada silver. Jadi berapa kali menang dapat gold, berapa kali menang dapat silver, dapat dan diikuti. Nih Pak Aki, saya jadi ingin tahu nih, bonsai yang di kawat ini di kontes level mana? Yang masih diperbolehkan di kawat? Pada event PPDI ya. Sampai Madya. Regional boleh? Regional boleh. Madya boleh? Madya boleh, terutama sudah tidak boleh. Sudah tidak ada ya. Kawat. Berarti jadi bisa dibiarkan di dis ya. Oh, di dis ya? Ya. Kalau ini kan nggak pakai kawat nih? Nggak pakai kawat. Berarti cuman tinggal yang harus dibuktikan dengan sertifikat nih. Betul, artinya ini kemarin kan di tingkat bukan event PPB. Bukan kemarin. Ini dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, misalkan supaya di event-event nasional itu bisa mendapat apresiasi yang bagus. Sehingga tahapan-tahapannya bisa diikuti ya. Ya. Nah di sini harus ada ya, kebanyakan orang kalau melihat pameran itu kan bisa membandingkan antara ini aja di rumah rasanya paling bagus. Pas ke tempat ruangan pameran, nung digigireun na oge gitu. Dengan orang itu bisa menilai pohon sendiri gitu. Nah ini harus yang punya kebetulan pandang di sini perhatikan untuk jenis-jenis hokian. Ini misalnya perlu digundul aja, sebab pada pohon-pohon di pameran itu boleh digundul. Kalau digundul itu harus mempunyai bodi yang enak, rangka yang bagus, sehingga tidak akan mempengaruhi dengan gundul. Kayak ini nih, Siansi nih. Siansi ini kalau kontes harus digundul karena bodinya seksi, kaki Gitu. Nah, saya
sedikit bertanya Pak Ki. Tadi kan Pak Anang udah membandingkan dengan amplas ini proses ya Pak Ki. Nah, saya mau bertanya sedikit lah Pak Ki tentang Okianti ini sama Sianti. Ini kan hampir mirip. Kalau perantingan ini udah sedikit sempurna ya yang Sianti. Nah, mungkin kebetulan kemarin masih dapat bendera merah. Mungkin apakah ini bisa sempurna atau nyampe ke base 10, base in show, soalnya kan ada satu pohon yang bisa harus menonjolkan akar, ada yang pohon tidak terlalu menonjolkan akar, contoh lah serut. Karena gini Pak Andang, Pak Aki ini juri yang paling bagus lah ketika saya bertemu di kontes lokal, di mana cuma saya belum dapat prestasi seperti Pak Anang, Pak Ki sering ikut kontes. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dari Pak Ki, apakah pohon ini bisa seperti yang Okianti dapatkan prestasinya? Mungkin gitu Pak Ki, perbandingan dari sisi pohon Sianti sama Okianti ini. Saya kira nggak usah membandingkan dua ya. Iya. Pada umumnya ya. Pada kontes tidak melihat jenis pohon, tetapi kepada keindahan, estetika. Nah, yang dinilai oleh juri ada hasil akhir estetika. Pohon itu hanya sebagai objek. Nah, dimanain oleh seniman bonsai, hasilnya indah. Nah, barangkali kalau dibahas terlalu panjang ya, bahwa ada unsur-unsur pada pohon itu yang bisa menjadikan pohon itu indah. Ada kedalaman, ada dimensi, ada proporsi, ada warna, ada macam-macam. Nah, kalau itu terpenuhi pasti indahnya. Ya. Nah, sekarang akar, jangan kita bilang banyak yang sekarang lagi ini tuh apa? Anting putri. Nah, itu di program akar itu seperti adenium zaman baru lah begini. Ya. Akar itu, ini nggak jejer gitu. Nah, itu menurut saya itu kurang alami. Jadi membuat akar atau mengarahkan itu sesuai dengan kodrat alam. Sebab apa? Alam adalah guru yang terbaik. Kita meniru ke alam. Ya. Jadi bukan kepada jenisnya. Kalau ini misalnya kalau dasaran jelek dibandingkan dengan ini, ya tetap aja begini. Kecuali ada deformasi, artinya perubahan bentuk. Ya. Misalnya ini mati, dibikin keringan, terus dijadikan ekspresionis. Ekspresionis itu apa ya? Suatu aliran baru ya. Jadi bisa deformasi. Dan kalau berbicara bahwa bonsai itu di art never ending, itu kayak gitu. Atau bisa aja ya. Kang Andang ini pengetahuannya bertambah. Ini rasanya kurang bawah sedikit. Atau misalnya pohon ini hidup. Itulah bonsai. Jadi tidak pernah selesai di art never ending. Jadi kalau sejenis fiktis itu kan lebih utama ke akar ya Pak Ki ya. Akar terusan perantingannya lebih mewah gitu ya Pak Ki ya. Jadi kalau memang apakah kalau serut itu tidak terlalu harus ditonjolkan akarnya gitu Pak Ki. Karena saya lihat di kontes-kontes itu ada beberapa pohon yang sering saya lihat dia akarnya tidak mewah seperti Okianti, seperti apa ya, tapi tetap ada kelebihannya lah, base 10 itu. Jadi ada yang mengatakan ini gimana kok nggak ada akar, tapi kalau di pohon serut katanya memang tidak terlalu harus menonjolkan kayak di jenis pikes gitu Pak. Ada dua golongan besar bukan aliran. Artinya ada bonsai klasik, ada bonsai nasional, ada modern. Nah, pada bonsai klasik, terutama gaya-gaya cokan, gaya gitu, itu akan memang diperhitungkan. Tetapi kita tahu akar itu fungsinya apa? Mengambil makanan, ya, dari tanah disebarkan ke seluruh pohon untuk mensuplai semua makanan. Yang kedua, untuk kokohnya pohon, berdirinya pohon. Makanya waktu awal belajar
harus ada 3. Misal kita contoh-contohkan aja ya, seperti kursi bar ya, itu 3 sini ke sini, dia tidak bisa jomplang. Tapi karena ini ada unsur estetika ya, seperti pohon julkikir ya, itu pohon akar kebanyakan gini, tidak ada goyangnya. Jadi tadi saya bilang untuk mengambil makanan, yang kedua untuk supaya pohon itu bisa berdiri, dan yang ketiga estetika. Jangan juga dibikin akar seperti adenium yang begini ya. Bikinlah akar itu sealami mungkin. Kalau mau bikin tekniknya itu banyak macam-macam sekarang. Kan kalau ke Anting Putri mah kan ada semacam program di ground gitu ya. Kemudian 6 bulan sekali dibuka. Kemudian kalau yang bertumpang tindih diluruskan kan gitu, sehingga nanti memang hasilnya memang bagus. Tapi menurut saya memang naluri alamiahnya kurang karena memang sudah disentuh oleh rekayasa. Seperti dulu zamannya sancang ya, hampir semua bentuk dibikin. Atau sekarang mulai kalau perhatikan di putih juga, hampir kebanyakan bentuk-bentuk itu kayak golkar, kayak apa. Paling tidak yang rodo aneh, rodo bagus, kanopinya tajuknya itu asimetris gitu. Coba lihat kemarin waktu di Bandar, the bestnya Anting Putri yang tidak besar, paling Pak Andang belum hadir. Yang small ya, ya, itu ya, small. Itu kan kesannya tidak punya gerak. Kenapa? Karena perantingan perdahanan tidak ada ruang. Menurut saya ini, mohon maaf ya, menurut saya tidak ada ruang, tidak ada gerak. Tapi kalau ini misalnya ada ruang kosong ke belakang, ada warna ya, unsur estetika itu ada warna, gelap, terang, itu menonjolkan produk itu sendiri. Gelap, kesannya di belakang, ada warna terang, kesannya ringan. Nah, salah satu contoh gini lagi Pak Ki, ketika ada yang best in show, tapi dengan dia masuk ke kontes itu pruning, gundul. Nah, terusan secara alam kan gambaran pohon itu tumbuh. Nah, ketika ini pakai daunnya nggak dipruning, nah itu bagaimana analisa Pak Ki gitu? Intinya ketika pohon ini dapat the best in show tapi dengan pruning, ketika gundul. Tapi kalau ada daun mungkin itu lebih menggumpluk lah, kayak pohon beringin, kayak wakar gitu kata Pak Ki. Nah itu gimana analisanya Pak Ki? Jadi pohon ini dipruning, dimasuk kontes. Nah sementara kalau nggak dipruning ngegumpluk. Nah ini gimana analisanya? Kalau dipruning itu harus sempurna anatomi tanamannya, termasuk yang saya tadi bilang, dari pohon ke dahan itu proporsional, terus dari dahan ranting dan lain sebagainya. Cuman kelebihannya di situ. Kalau ada daun seolah-olah ngumpul ke segar golkar, mana ada dimensinya, mana ada komposisi yang enak, pasti tidak kelihatan. Makanya kalau digundul harus berani sempurna anatominya. Yang kedua, juri harus tahu digundul ini sakit atau sehat Pohon tersebut. Iya. Jangan-jangan misalnya sakit, gundul aja dah, karena ikut pameran. Dan gundul itu bukan berarti tidak ada di alam. Di kita aja cuman jati barangkali pada musim tertentu gundul. Iya. Tetapi di negara lain kan 4 musim ya, itu sering sekali rontok. Jadi itu menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang tidak tinggal di sana. Di sini tapi bisa kita kan dengan cara digundul itu. Atau misalnya bunun, itu kalau dijadikan bonsai daun tidak bisa kecil, akhirnya digundul. Tapi kalau digundul sudah keluar ini cangkang. Artinya kan yang digundul juga nggak ada masalah. Masalah. Dengan catatan bahwa pohon itu memang harus menampilkan bodinya yang aduhai.
Nah ini harus apa namanya, juri harus teliti, mengerti bahwa ini digundulin sehat bukan berarti tidak sehat. Yang kedua saya mengulang yang tadi dari bakalan bisa dari biji ya. Itu ada pilihan di bonsai sendiri kan tahu ya ada magnet ya. Jangan kita dari biji misalnya kepengen ekstra lah, kapan keburu mati kali ya. Kita bikin magnet, kita bikin small, apalagi dari tapokannya. Pilihan itu. Kalau kepengen cepat jadi uang, yang paling tidak itu merangsang kita untuk membuat lagi, bikinlah semua, bikinlah magnet. Pasti cepat. Kita contoh sekarang yang lagi itu anjing putih setahun 2 tahun. Baik, terima kasih para hadirin wisatawan di mana saja Anda berada. Demikian perbincangan kami sore hari ini dengan Pak Wawang Sawala, seorang legend bonsai, seorang suku bonsai, dan seorang juri nasional yang sudah malang melintang menjadi juri di seluruh Indonesia. Artinya Pak Wawang ini sudah bertemu dengan banyak orang dan banyak bonsai dengan sejumlah gaya baik klasik, kemudian juga modern, kemudian juga ada yang gaya klasik, modern, gaya kontemporer. Dan sekarang ini banyak juga yang di jin ya, yang di jin kayak Santi itu kan banyak yang di jin. Dan ini sudah banyak ditemui oleh Pak Aki, sehingga ini adalah kebanggaan tersendiri bagi kami bisa berbincang dengan seorang tokoh bonsai, dan ini adalah momentum yang sangat berharga dan banyak ilmu yang kami dapatkan pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kami bisa menyerapnya dan kami bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi pesan kami bahwa mencintai bonsai, menggemari bonsai, menjadi penghobi bonsai, menjadi seorang profesional di bonsai itu adalah sebuah pilihan yang tidak salah kalau menurut saya. Ini bukan hanya sekedar menggemari, tahapannya nanti, tahapan pertama cinta aja dulu. Saya ingin menularkan kepada teman-teman agar mencintai bonsai, kemudian akan meningkat derajatnya menjadi seorang penghobi, penggemar, kemudian juga profesi, dan padanya juga bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan uang, dan bonsai ini bisa menjadi industri kalau menurut saya. Dan artinya ini juga bisa menjadi kehidupan. Artinya mengurus bonsai, menggemari bonsai ini bukan pekerjaan sia-sia. Barangkali kalau tadi kepada halayak hampir sudah dibahas ya sama Pak Andang. Nah justru saya akan ke Pak Andang sendiri. Jangan berbangga dengan sudah mendapatkan the best in show. Nah jadi perbaiki, tingkatkan, sebab ini satu ya, bukan event PPBI. Yang kedua, pada level-level ya, artinya banyak, kalau nggak salah katanya ada 500 pohonan ya. Nah dengan waktu penjurian yang satu hari. Nah, satu malam. Nah, itu saya sebagai juri kadang-kadang kok ini ya, kita terburu-buru oleh waktu. Jam segini harus datang cek bendera, jam segini harus ada saresehan itu gitu. Nah makanya ini tingkatkan ya, ikutkan di nasional, di regional gitu. Kalau sudah sampai ke bintang dengan itu prestasi ya. Oke. Itu barangkali teman-teman yang saya hormati, terima kasih. Kita akan dilanjut pada episode selanjutnya dengan konten-konten yang lebih spesifik. Pak Aki nanti kita akan coba undang kembali, kita hadirkan kembali bagaimana memprogram akar, bagaimana memprogram dahan, bagaimana memprogram ranting, bagaimana mempruning, bagaimana nge-wearing. Kita akan lebih spesifik per konten ke depan sehingga ilmunya bisa diserap oleh semua orang. Dengan dunia digital yang semakin canggih, itu menularkan ilmu itu tidak harus manual, bertatap muka langsung, tetapi juga bisa melalui media lain. Dan ini akan coba kita konsepkan per konten ke depan, kita akan coba sebarluaskan sehingga ilmunya Pak Wawang ini bukan hanya dinikmati oleh saya, oleh Pak Dadan, oleh segelintir orang, tetapi semua orang bisa menikmati ilmunya. Dan suatu saat nanti Pak Wawang akan melihat dengan bangga bahwa
pengetahuannya, ilmunya, pengalamannya ini bisa ditularkan kepada banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.